Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresa Sita, NPM saya 0095. Saya ingin menjelaskan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab serta peran aktif dalam memberdayakan individu, kelompok, atau komunitas masyarakat. Tanggung jawab sosial dari perusahaan atau corporate social responsibility merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua stakeholder, yaitu pelanggan, pegawai, komunitas pemilik atau investor, pemerintah, supplier, dan kompetitor, media, serta masyarakat luas. Tanggung jawab itu meliputi aspek-aspek kemanusiaan sosial masyarakat yang meliputi aspek hidup hajat orang banyak yang menyangkut kesehatan, kebersihan, etika, estetika, dan moral masyarakat. Pemerintah juga secara tegas telah menetapkan peraturan dan pernyataan yang melindungi kepentingan sosial, khususnya bagi pendirian ayat pembangunan perusahaan baru, yaitu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 22 Ayat 1. Terdapat 5 pengelompokan corporate social responsibility. Yang pertama yaitu cause related marketing, yaitu berkomitmen untuk menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. Yang kedua yaitu corporate social marketing, yaitu perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk merubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu corporate philanthropy. Yaitu perusahaan dengan program corporate philanthropy memberikan kontribusi langsung secara cuma-cuma atau charity dalam bentuk hibah tunai, sumbangan, dan sejenisnya. Yang keempat yaitu community volunteering. Melalui program community volunteering, perusahaan dapat mendorong para karyawan, para pemegang franchise, atau rekan pedagang eceran untuk menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program. Dan yang terakhir yaitu social responsible business practice, yaitu penerapan kegiatan corporate social responsibility yang didasarkan pada banyak alasan dan tuntutan sebagai panduan antara faktor internal dan eksternal, sebagaimana dijelaskan lebih jauh oleh Frinas pada tahun 2009 yang melihat bahwa pertimbangan perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR antara lain memenuhi regulasi, hukum, aturan, dan sebagai investasi sosial sebuah perusahaan untuk mendapat image yang positif. Pada tahapan CSR terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama melalui pemilik atau owner, yang kedua yaitu kepada pekerja atau employee, yang ketiga yaitu kepada konstituen atau masyarakat setempat, yang keempat kepada masyarakat luas, yaitu society. Pelaksanaan praktik CSR dinilai kurang tepat dapat sering ditemui dengan contoh yaitu menyamakan community development dengan corporate social responsibility. Kemudian perusahaan menyamakan kegiatan amal sama dengan corporate social responsibility. Lalu pelaksanaan CSR harus menonjolkan aspek sosial. CSR hanya menjadi kewajiban perusahaan besar. Memisahkan CSR dari bisnis inti perusahaan. CSR dibutuhkan sebagai beban atau biaya. CSR dilakukan untuk mendongkrak citra perusahaan. Perusahaan banyak yang menganggap bahwa CSR sepenuhnya sukarela. CSR hanya dilakukan di lingkungan eksternal. Manfaat dari pelaksanaan CSR akan berdampak pada internal maupun eksternal perusahaan atau stakeholder, jadi menyangkut seluruh stakeholder, yaitu dari perusahaan, masyarakat, lingkungan, pemerintahan, maupun negara. Kemudian faktor terjadinya CSR. Rendahnya komitmen perusahaan untuk melaksanakan CSR secara berkesinambungan. Banyak perusahaan-perusahaan menganggap bahwa CSR hanya sekedar membantu pendanaan sebuah program dan tindak lanjut dari itu diabaikan.
Kemudian kekeliruan perencanaan program dan miskonsepsi perusahaan tidak menetapkan CSR dari sejak awal atau strategic planning. Kemudian penempatan personel yang kurang tepat. Kemudian struktur organisasi perusahaan yang dijabat terangkap sehingga pengambilan keputusan sangat lambat. Dan yang terakhir, terdapat kecenderungan pelaksanaan CSR di Indonesia sangat bergantung pada Chief Executive Officer atau CEO, artinya kebijakan CSR tidak otomatis selaras dengan visi dan misi perusahaan. Contoh perusahaan yang telah menerapkan CSR di Indonesia antara lain PT Telkom Indonesia, Danone Aqua, PT Semen Gresik, PT Unilever Indonesia, kemudian Jarum Super Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.